Maksiatnya hati itu banyak sekali macamnya. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam salah satunya. Dan kita harus menjaga hati kita dari sifat-sifat syirik, takabur, ghibah dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra. Saya siswa kelas 11 SMK Asyarifi sekaligus santri Pondok Pesantren Asyarifi Pandanwangi Tempeh Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang fi maksiatil qulub, artinya bagian-bagian dari maksiatnya hati. Buat para sahabat yang baru menonton video di channel ini, jangan lupa subscribe El Syarif Channel, YPP Asyarifi, dan juga The Syarif Band Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, majelis kali ini saya akan membahas tentang bagian-bagian dari maksiatnya hati. Fi bu'dil maksiatil qulub. Jadi, yang melakukan perkara maksiat itu bukan hanya anggota yang dari luar badan saja. Contohnya seperti tangan yang dibuat untuk memukul, contohnya seperti kaki yang dibuat untuk menendang, contohnya seperti lisan yang dibuat untuk ghibah, yang dibuat untuk menggunjing orang, contohnya lagi seperti mata yang dibuat untuk melihat perkara yang berbau maksiat. Jadi yang melakukan perkara maksiat itu bukan hanya anggota yang dari luar badan saja, tapi yang dari dalam badan itu juga melakukan maksiat. Contohnya seperti hati. Hati ini juga melakukan maksiat. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagian-bagian dari maksiatnya hati. Wa min ma'asil qalbih, lan setengah sangking pro-pro maksiate hati iku arya'u riya. Bagian yang pertama dari maksiatnya hati yaitu riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Riya ialah melakukan amal ibadah bukan karena Allah. Jadi melakukan amal ibadah bukan karena Allah, tapi li ajlin nas, karena manusia. Jadi dia melakukan amal ibadah karena ingin dipuji oleh manusia, bukan semata-mata niat karena Allah Ta'ala. Jadi itu yang dimaksud dengan riya. Riya sendiri kalau di dalam kitab Arba'in Nawawi itu ada dua pembagian. Yang nomor satu, li ajlin nas, ada riya melakukan amal ibadah. Yang nomor dua, ada riya tarkul ibadah, artinya meninggalkan ibadah. Apa yang dimaksud dengan riya melakukan amal ibadah? Contohnya, ketika kita ingin melakukan amal ibadah fardu, katakanlah sholat 5 waktu, kita melakukannya itu bukan semata-mata karena Allah, tapi hanya ingin dipuji oleh orang lain. Jadi kita melakukannya itu bukan semata-mata karena Allah, tapi karena ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Kalau kita melakukan sholat yang seperti itu oleh Allah masih dimakfu. Wa yuhbitu thawabaha, kata Allah. Tapi amal ibadah, pahala ibadah yang sudah dilakukannya itu akan menghilang. Oleh Allah dihapus. Ada riya tidak melakukan amal ibadah. Gimana riya tidak melakukan amal ibadah? Contohnya seperti ketika seseorang ingin melakukan amal ibadah, katakanlah sholat sunnah, dan pada akhirnya orang itu tidak jadi melakukannya karena ada hal-hal yang menghalanginya. Contohnya seperti tamu, takut dikira riya. Tidak melakukan amal ibadah sunnah karena ada tamu, takut dikira riya, itu juga termasuk dari maksiatnya hati. Itu termasuk dari riya, dan riya termasuk dari maksiatnya hati. Jadi maksiatnya hati yang pertama yaitu riya. Riya ada dua pembagian, ada riya melakukan amal ibadah, ada riya tidak melakukan amal ibadah. Dua tersebut apabila dilakukan itu wayahbitu thawabaha, kata Allah,
akan pahala amal ibadah yang sudah dilakukan itu akan menghilang. Itu oleh Allah dihapus. Lah perbandingannya dengan riya, sama halnya dengan riya, yaitu kal ujubi koyok ngelebur yang ujub bi taatillahi ta'ala karawan taat ing Allah ta'ala, yaitu ujub karena taat kepada Allah ta'ala. Maksudnya gimana? Dia melakukan amal ibadah itu untuk dilihat orang lain. Dia membangga-banggakan amal ibadahnya dengan ibadahnya orang lain. Dia merasa ibadahnya paling sempurna, sedangkan orang lain itu tidak. Dia merasa ibadahnya paling benar, sedangkan ibadahnya orang lain itu salah. Wa huwa utawi yang ujub iku syuhudul ibadati, ningali yang ibadah, ningali sodirotan, metu yang ibadah, metu minan nafsi saking awak dewe ni. Dan ujub, pengertian ujub sendiri yaitu menyaksikan bahwasannya amal ibadah yang sudah dilakukannya itu datangnya dari dirinya sendiri, bukan anil ghaiban anil minnah, bukan karena anugerah dari Allah. Jadi dia melakukan amal ibadah, dia beranggapan bahwasanya ibadah yang dilakukan itu datangnya dari dirinya sendiri, ghaiban anil minnah, bukan karena anugerah dari Allah. Jadi barang siapa orang yang melakukan amal ibadah itu dia menganggap datangnya darinya sendiri, bukan karena anugerah dari Allah, maka itu termasuk dari maksiatnya hati. Wasyakkuh lan mangmang fillahi eng dalam wujudi Allah. Dan termasuk lagi dari maksiatnya hati, yaitu wal amnu lan sentuso min makrillahi sangking upayane Allah. Artinya dia merasa aman dari upayanya Allah. Artinya apa? Dia merasa bebas dari murka Allah, seakan-akan Allah itu tidak pernah murka kepadanya. Jadi dia melakukan maksiat seakan-akan Allah itu tidak pernah mengazab dia, tidak pernah murka pada dia. Dia menghilangkan begitu saja murka Allah. Wal kunutuh lan mekutakan min rahmatillahi saking rahmati Allah. Dan dia memutus dari rahmat Allah. Jadi amal ibadah yang terdahulu yang sudah dia lakukan itu menganggap bahwasanya amal ibadahnya itu datangnya dari dirinya sendiri, bukan karena rahmat dari Allah. Min rahmatillah, bukan nikmat dari Allah. Jadi nikmat Allah yang sudah diberikan kepadanya itu menganggap bahwasanya ibadahnya bukan karena nikmat dari Allah, tapi nikmat karena dari dirinya sendiri. Wa takabburu lan takabbur ala ibadillahi ngatasi kaulane Allah. Dan termasuk lagi dari maksiatnya hati yaitu takabbur atas hamba Allah. Artinya apa? Dia sombong terhadap hamba Allah. Dia menyombongkan ibadahnya kepada orang lain. Dia membangga-banggakan ibadahnya kepada orang lain. Dia merasa ibadahnya paling sempurna sedangkan orang lain tidak. Dia merasa ibadahnya paling benar sedangkan orang lain salah. Dia merasa ibadahnya, dia membenar-benarkan ibadahnya sedangkan ibadah orang lain itu disalah-salahkan. Wa huwa raddul haq, sedangkan itu menyalahi kebenaran. Jadi seharusnya kita melakukan amal ibadah itu bukan karena ingin dinilai oleh orang lain, tapi karena niat ingin melaksanakan perintah Allah. Tapi karena niat ingin melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Wastihqarun nasi lan ngino-ngino maring menungso. Dan termasuk dari maksiatnya hati, dia menghina, dia menggunjing orang lain, dia ghibah terhadap orang lain. Jadi dia menjelek-jelekkan ibadah orang lain sedangkan ibadahnya sendiri itu ditinggi-tinggikan. Jadi dia merasa ibadahnya paling sempurna sedangkan ibadahnya orang lain itu salah. Dia membangga-banggakan ibadahnya dan dia menghina terhadap ibadahnya orang lain. Wa ru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillahi ta'ala. Artinya, dan dia menganggap bahwasanya amal ibadah yang sudah dilakukannya itu lebih baik daripada hamba Allah yang lain. Jadi dia merasa
amal ibadah yang sudah dilakukannya itu lebih sempurna daripada ibadahnya orang lain. Dia merasa amal ibadah yang sudah dilakukannya itu sudah benar, sedangkan dia menyalahi ibadah orang lain. Jadi kesimpulannya ialah maksiatnya hati itu banyak sekali macamnya. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam salah satunya. Dan kita harus menjaga hati kita dari sifat-sifat syirik, takabur, ghibah dan lain-lainnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara lebih meningkatkan ibadah kita, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dengan cara sholat kita diperbaiki dan sering beristighfar tentunya. Terima kasih buat para sahabat yang sudah menonton video kali ini. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.